Xiao Yan melihat ke belakang King Haoran dan yang lainnya pergi, dan menghela nafas lega. Krisis klan Xiao akhirnya terselesaikan. Xiao Yan berbalik dan menatap Xiao Li dengan rasa syukur yang tak terbatas di dalam hatinya. Jika bukan karena perencanaan cermat dan penyelamatan putus asa Xiao Li dan Xiao Long kali ini, dia mungkin sudah jatuh ke tangan roh-roh jahat. Leluhur, suara Xiao Yan tercekat oleh isak tangis. Shen Bu berjalan ke arah Xiao Li. Xiao Yan terdiam. Jadi dia berlutut ke arah Xiao Li. Dengan nenek moyang yang begitu baik, Xiao Yan sudah memiliki rasa memiliki sepenuhnya terhadap klan Xiao di dalam hatinya. Sebelum Xiao Yan bisa berlutut, Xiao Li bergegas maju. Senang bisa kembali dengan selamat. Wajah Xiao Li menjadi lebih berubah-ubah, dan dia mendukung Xiao Yan yang hendak berlutut, tetapi sosoknya masih sedikit tidak stabil. Xiao Yan harus berlutut, jika bukan karena tetua kedua. Xiao Wutian berjalan dengan rasa bersalah di wajahnya, memikirkan bagaimana dia hampir menghancurkan seluruh keluarga karena sedikit keegoisan. Xiao Wutian merasa malu, dan berkata kepada Xiao Yan dan Xiao Li pada saat yang sama, "Anakku, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memberikan itu untukmu di sini. Mengapa kamu tidak menemaniku?" Tetua kedua, Wutian malu dengan leluhurnya. Setelah berbicara, ekspresi Xiao Wutian menjadi sangat rileks, dan batu di hatinya akhirnya disingkirkan. Xiao Yan buru-buru mengangkat tubuhnya dan dengan hormat berkata kepada Xiao Wutian, "Penatua keempat serius." Beraninya Xiao Yan menerimanya. Semuanya sudah berakhir. Penatua keempat juga ditipu oleh Xiao Yong. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Xiao Yan jelas dalam suasana hati yang baik. Haha tersenyum, "Oke, baiklah. Semuanya sudah berakhir." Xiao Qi menoleh ke Xiao Li saat ini, di sebelah Xiao Yan, dan berbisik kepada Xiao Li, "Kakek, tanyakan saja pada Xiao Yan untuk bersujud padamu ya. Kalau tidak dia akan gelisah." Setelah berbicara, dia meraih tangan Xiao Yan, dan keduanya berlutut ke arah Xiao Li. Dalam krisis klan Xiao ini, murid yang tak terhitung jumlahnya menderita kesulitan. Semua untuk melindungi Xiao Yan agar tidak melarikan diri. Xiao Yan selalu khawatir tentang hal ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana mungkin Xiao Qi dan Xiao Yan tidak merasakannya ketika mereka bersama? Jika Xiao Yan tidak diperbolehkan berlutut seperti ini, Xiao Yan tidak akan pernah merasa nyaman. Xiao Li ditundukkan oleh Xiao Yan dan Xiao Qi, dan menoleh untuk melihat Xiao Long. Wajah keduanya tanpa banyak darah dipenuhi dengan senyum puas, dan mereka tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Tindakan Xiao Qi menunjukkan bahwa dia telah menerima dan mengenali identitas istri Xiao Yan. Setelah berlutut Xiao Li, Xiao Yan menarik Xiao Qi untuk berjalan menuju Xiao Long, dan keduanya berlutut menghadap Xiao Long. Xiao Long buru-buru membantu mereka berdua berdiri, dan begitu dia bergandengan tangan, Xiao Long sedikit mengernyit, lalu mengendurkannya seketika, dan berjalan menuju Xiao Li. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri, menghadap semua anggota klan yang melihat mereka, dan berlutut pada saat bersamaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, memandang semua orang, dan benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tertegun. Dia tidak mengatakan apa-apa, membungkuk dan bersujud pada semua orang. Langkah Xiao Yan ini segera menyebabkan tawa dari seluruh klan Xiao. Semua orang mulai menyukai bocah jenius ini. Melihat Xiao Yan, banyak anggota klan tersenyum di wajah mereka. Dan para tetua yang setuju untuk menyerahkan Xiao Yan saat itu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Xiao Yan tidak pandai berkata-kata, tapi saat semua orang tertawa seperti itu, dia langsung merasa malu. Xiao Qi memelototi Xiao Yan dengan malu-malu, dengan sikap seorang istri kecil. Melihat sikap Xiao Qi, semua orang di klan Xiao kecuali Xiao Li dan Xiao Long tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Qi dan Xiao Yan bertunangan. Melihat situasinya, Xiao Long keluar. Kulit awalnya agak pucat juga tampaknya menjadi sedikit cerah karena kebahagiaan. Xiao Long langsung menemui Xiao Qi, dan dengan bercanda berkata, "Xiao Qi, kakek bertanya padamu, apakah Xiao Yan memperlakukanmu dengan buruk?" "Tidak, dia sangat baik padaku.
Xiao Qi sangat bingung. Mengapa kakek Long tiba-tiba bertanya seperti ini? Lalu kenapa kamu masih perjaka? Hahaha. Setelah Xiao Long selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wajah kecil Xiao Qi memerah karena malu. Dan itu pergi ke pangkal lehernya. Dia menoleh dan berlari ke arah Xiao Li, memegang lengan Xiao Li dan mengguncangnya tanpa henti. Xiao Yan juga melihat ke tanah karena malu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Patua Xiao Li, sepertinya kita harus menyelesaikan urusan mereka secepat mungkin. Teriak Xiao Long kepada Xiao Li sambil tertawa. Xiao Li tertawa, dan berkata kepada semua orang, semuanya, diam. Semua orang tidak tahu bahwa sebelum keluarga diserang, tetua ketiga dan saya membuat keputusan untuk membuat Xiao Yan dan Xiao Qi bertunangan. Sekarang krisis keluarga sudah berakhir. Sebulan setelah itu adalah hari yang baik untuk langit dan bumi. Saya pikir, mari kita lakukan pernikahan mereka dan mengadakan pernikahan. Apakah Anda setuju? Tanda tanya. Mata klan yang tak terhitung jumlahnya tercengang, bercampur dengan desahan dan kegembiraan. Desahan itu jelas datang dari pengagum Xiao Qi, dan lebih banyak dari mereka adalah kegembiraan dari kegembiraan sejati. Darah dua orang jenius digabungkan. Betapa kuatnya itu. Kerumunan di pada saat yang sama. Sebuah kata terdengar, oke. Xiao Li juga ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Melihat ekspresi King Wei terhadap Xiao Yan sebelumnya, Xiao Li sudah sedikit waspada. Xiao Li benar-benar khawatir. Rona merah di wajah Xiao Qi semakin dalam. Xiao Yan tidak menolak keputusan Xiao Li. Xiao Li adalah leluhurnya, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Belum lagi pernikahan diputuskan sebelum dia melarikan diri. Dan Xiao Qi adalah wanita yang luar biasa. Xiao Yan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Tetapi dia memikirkan Sun Er dan Sun Er di benua Douqi. Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Li tertawa terbahak-bahak, sangat gembira, dan menatap Xiao Yan. Tidak masalah jika tidak masalah. Hati Xiao Li terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Li, Xiao Long juga memandang Xiao Yan. Ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Kemudian, semua tetua klan Xiao menatap Xiao Yan dengan mata terkejut. Xiao Yan, kekuatanmu. Xiao Li tidak percaya dan bertanya dengan ragu. Semua orang tidak bisa tidak berpikir bahwa, menurut tingkat pertumbuhan ini, tidak akan lama lagi klan Xiao dapat muncul sebagai orang kuat yang melampaui semua leluhur. Klan Xiao benar-benar dapat memerintah di negara kekaisaran, sebuah tanah dengan beberapa kekuatan yang kuat, dan bahkan keluar dari negara kekaisaran untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih kuat bangkit. Tetapi saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu optimis. Xiao Yan dapat naik dari 1 bintang menjadi 3 bintang dalam waktu yang sangat singkat, menyerap energi darah iblis di pemakaman iblis, dan kemudian mengandalkan tingkat tinggi inti iblis yang dikaruniai oleh klan iblis darah, dan menyatu dengan api yang kacau selama periode itu, adalah mungkin untuk maju begitu cepat. Kesempatan seperti ini tidak datang kapan saja. Selanjutnya, kita harus hampir tidak mungkin membuat cepat perbaikan, dan energi yang dibutuhkan tidak lagi dapat digambarkan sebagai besar. Batuk. Xiao Li mematahkan keterkejutan semua orang. Xiao Yan secara resmi akan menjadi anggota klan kita mulai hari ini dan seterusnya. Dan upacara naturalisasi juga akan dicabut. Para tetua seharusnya tidak keberatan. Xiao Li mengumumkan dengan keras, dan menatap para tetua. Semua tetua saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Kekuatan Xiao Yan saat ini bahkan telah melampaui beberapa tetua. Dan berbagai penampilan Xiao Yan di benua Doudi juga telah diakui oleh para tetua ini. Begitu luar biasa. Begitu mempesona jika tidak biarkan dia bergabung dengan klan secepat mungkin. Mengapa kamu tidak menunggu pasukan lain merebutnya? Pada saat ini, Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiao Li dan para tetua, sekarang Xiao Yan telah menjadi anggota klan yang dinaturalisasi. Menurut aturan klan Xiao saya, semua kaisar petarung bintang 3 akan diterima di pertemuan para penatua. Jadi Xiao Yan sekarang, itu harus menjadi penatua baru dari klan Xiao saya. Hehe. Ya.
Klan Xiao saya telah menambahkan seorang penatua. Dan dia adalah penatua termuda dalam sejarah klan Xiao saya. Kabar baik, Xiao Yan. Ayo, Xiao Li menyapa Xiao Yan berkata. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para tetua. Kemudian Xiao Li memperkenalkan para tetua kepada Xiao Yan satu persatu. Setelah selesai, Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan, kamu akan menjadi sesepuh dari klan Xiao mulai sekarang. Saat Xiao Li Zeng berbicara, dia langsung batuk tanpa henti, dan wajahnya menjadi pucat. Terlihat jelas bahwa cedera yang dideritanya sebelumnya terlalu serius dan dia belum pulih sepenuhnya. Xiao Yan buru-buru mendukung Xiao Li, menepuk punggung Xiao Li dengan tangan kanannya, dan berkata, jangan khawatir, kakek, Xiao Yan pasti akan mengambil tanggung jawab sebagai penatua. Kamu belum pulih, aku akan membantumu kembali dan istirahat dulu. Xiao Li tersenyum puas, mengangguk, dan menoleh untuk menghadap kerumunan berkata, ayo pergi, semuanya. Setelah semua orang memberi hormat, mereka secara bertahap bubar. Xiao Yan mendukung Xiao Li dan terbang menuju pusat keluarga. Xiao Qi buru-buru berjalan untuk mendukung Xiao Long, dan mengikuti Xiao Yan dan Xiao Li Fei. Setelah Xiao Yan menenangkan Xiao Li, dia kembali ke kamarnya, menghela nafas lega, duduk bersila di tempat tidur, dan dengan lambaian telapak tangannya, Xiao Yan menahan seluruh ruangan. Sinar cahaya keemasan menyapu, dan perlahan-lahan tetap berada di udara ruangan, memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar, dan seluruh ruangan segera diselimuti energi yang aneh dan halus. Yang bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan adalah pagoda Zichen Void Spirit. Xiao Yan berbalik, berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki Zichen Void Spirit pagoda yang tergantung di udara. Begitu Xiao Yan masuk, terdengar raungan samar dari seluruh menara, dan sosok Zhan Lao segera muncul di samping Xiao Yan. Tampaknya panen kali ini tidak kecil, kata Old Zhan kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, panen kali ini memang tidak sedikit. Xiao Yan merentangkan kedua telapak tangannya. Sebuah objek energi seperti mata dengan warna biru samar muncul di tangan kiri Xiao Yan, dan rasa dingin yang samar menyebar seketika, dan di tangan kanannya, api berwarna haki samar bercampur dengan jejak melompat merah, memancarkan aroma bumi. Jelas, Earth Explosion Skyfire ini adalah atribut bumi. Melihat dua benda aneh di tangan Xiao Yan, Old Zhan juga tersenyum. Tujuan memasuki pemakaman iblis kali ini adalah untuk mencium esensi darah. Saya tidak berharap mendapatkan tidak hanya You Jue Mingling peringkat 5, tetapi juga kualianmu dari Kaisar Iblis Darah Suandi dan setumpuk obat-obatan kuno. Klan mendapat keterampilan jiwa tingkat semu, dan dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 3 pada saat yang sama. Setelah kembali ke klan Xiao, mereka juga mendapat api langit secara tidak sengaja. Meskipun itu hanya api langit peringkat ke-23, itu masih salah satu dari 3 keajaiban. Kamu belum bisa menyerap hantu ini. Energinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh dan kekuatanmu saat ini, Tetua Zhan berkata kepada Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sudah menjadi Kaisar Petarung Bintang 3, kekuatan dan tubuhnya masih terlalu lemah. Dan hantu peringkat ke-5 jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiao Yan saat ini. Xiao Yan mengangguk, dia juga mengerti bahwa kekuatan dan tubuhnya sendiri sangat rapuh dalam menghadapi batasan kuat yang diberlakukan di benua ini. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan membawa hantu itu ke dalam tubuhnya. Sudah waktunya bagimu untuk meredam dan memurnikan tubuhmu, meningkatkan kekuatan fisikmu, dan bersiap untuk menyerap darah ras monster. Kamu harus tahu bahwa menyerap darah ras monster berbeda dengan melebur esensi darah. Berdasarkan Kaisar Bertarung Bintang 3mu saat ini sudah cukup. Zhan Lao tiba-tiba mengingatkan Xiao Yan untuk memperkuat tempar fisiknya, dan secara resmi menyebutkan menyerap darah ras monster. Ketika Xiao Yan mencium esensi darah, dia mengetahui bahwa hanya klan monster yang bisa menyerap segel roh. Jadi dia tahu cepat atau lambat dia akan memiliki darah klan monster. Dia pikir itu akan sama dengan melebur esensi darah. Dan dia akan pergi ke kolam darah dengan semacam metode rahasia untuk menderita rasa sakit yang tidak manusiawi. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhan Lao, tampaknya itu berbeda dari esensi peleburan darah,
Dan sepertinya apakah ada persyaratan khusus lainnya? Apa yang penting? Xiao Yan bertanya dengan gugup. Dengan darah klan iblis, Xiao Yan telah merasakan manisnya. Dan dia secara alami menantikan darah klan iblis. Jika kamu ingin menyerap darah ras monster, kamu memerlukan dua syarat yang diperlukan. Syarat pertama, aku akan menyiapkannya untukmu. Dan kamu harus meningkatkan kekuatan fisikmu. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, kamu tidak dapat menyerapnya. Zantua berkata dengan datar. Di luar dugaan, untuk memiliki darah Yaosu, dibutuhkan kekuatan fisik yang cukup besar. Kekuatan fisiknya tidak lemah bahkan di antara 3 bintang. Tetapi itu tidak cukup. Berapa banyak kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menyerap darah ras monster? Tanya Xiao Yan. Kamu harus memiliki kekuatan fisik dari seorang kaisar petarung bintang 5 biasa. Penatua Zan menjawab Xiao Yan dengan sangat akurat. Patuh. Kekuatan fisik bintang 5 Doudi umumnya tidak tinggi. Promosi Doudi dari bintang 4 menjadi bintang 5 merupakan rintangan. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hambatan promosi. Kesulitannya terletak pada persyaratan kekuatan fisik. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak mengetahui hal-hal ini. Dia hanya tahu bahwa masih terlalu dini baginya untuk dipromosikan menjadi bintang 5. Lalu apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh dengan cepat? Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Old Zan sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan kemudian merentangkan tangannya tanpa daya. Sekarang yang saya tahu adalah Anda lebih banyak melatih tubuh kekacauan Anda, tetapi Anda tidak akan bisa mempercepatnya. Saya khawatir Anda benar-benar harus menunggu sampai kamu mencapai 5 bintang. Aduh, Zantua menghela nafas. Xiao Yan mengikuti Penatua Zan dan menghela nafas tak berdaya. Lalu berjalan menuju pusat lapisan pemurnian Qi, di mana sosok emas Long Yi duduk bersila. Tetapi napasnya masih sedikit lemah. Xiao Yan memandang Long Yi yang sedang duduk bersila. Merasa agak berat, tampaknya Long Yi telah menderita trauma parah di pemakaman iblis. Jika tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya setelah sekian lama. Xiao Yan tidak mengganggu Long Yi, dan berjalan ke samping perlahan dan duduk bersila. Perlahan menutup matanya. Xiao Yan hendak melahap tanah dan terbakar. Xiao Yan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, mulai mengoperasikan Feng Jue. Dan energi pertempuran di tubuhnya juga mulai beroperasi dengan cara yang unik. Tiba-tiba, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul ke arah Xiao Yan dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Setelah sekian lama, mata Xiao Yan perlahan terbuka. Seteguk udara putih dihembuskan dari mulut Xiao Yan, dan semburan napas yang cukup terpancar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menusuk telapak tangannya dengan ringan, dan Earth Explosion Skyfire muncul di tangannya. Untuk Xiao Yan, yang memiliki Holy Flame of Chaos sendiri, dia tidak takut dengan Earth Explosion Skyfire. Dia membuka mulutnya sedikit, dan langsung melemparkan sumber Earth Explosion Skyfire di tangannya, mengubahnya menjadi aliran cahaya dan menelannya. Begitu Earth Explosion Skyfire memasuki mulut Xiao Yan, energi yang berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Energi ini dipenuhi dengan nafas bumi, memberi orang perasaan yang sangat solid dan aman. Jelas, Skyfire ledakan bumi dapat memperkuat pertahanannya sendiri, dan itu termasuk jenis Skyfire defensif. Meskipun Earth Explosion Skyfire adalah tipe defensif dari Skyfire, dan peringkatnya tidak tinggi, bukan berarti ia tidak memiliki atribut kekerasan. Efek pertahanannya bahkan tidak sebanding dengan beberapa Skyfire peringkat tinggi, dan itu sangat berguna dalam pertempuran yang sebenarnya. Earth Explosion Skyfire memasuki tubuh Xiao Yan dan mengalir di sepanjang meridian Xiao Yan, dan energi yang sedikit keras di dalamnya menusuk Xiao Yan sedikit menyakitkan. Segera, Earth Explosion Skyfire memasuki dantian Xiao Yan, dan Chaos Flame kuning tua segera membungkusnya seolah melihat musuh. Segera, api samar berwarna coklat kemerahan keluar dari permukaan tubuh Xiao Yan. Saat kumpulan api terbakar, beberapa tanda distorsi yang mencolok muncul di ruang di sekitar api, dan suhu ruang juga tiba-tiba meningkat banyak. Earth Explosion Skyfire mulai mengamuk. Di udara, api coklat kemerahan langsung meledak, dan dalam sekejap mata, volumenya telah membesar ratusan kali lipat. Dan dengan perluasan ukurannya,
Nyala api yang awalnya jinak menjadi ganas, dan nyala api mendesing dan bergejolak, membuat suara cici, dan udara di sekitarnya terbakar abis oleh nyala api coklat kemerahan yang panas. Api langit yang meledak di bumi ini adalah api langit, dan itu tidak sebanding dengan api aneh yang asli. Huan Zhan segera menyadari semua ini, dan melepaskan kekuatan kuat yang tak terlihat, menyelimuti Xiao Yan yang tubuhnya meletus dengan aura kekerasan, dan pada saat yang sama mengisolasi aura kekerasan di sekitar Xiao Yan, agar tidak menyakitinya saat dia sedang menyembuhkan. Xiao Yan sudah dikelilingi oleh api mengamuk saat ini. Untungnya, Lao Zhan menutupi Xiao Yan dengan kekuatannya, sehingga energi kekerasan tidak tersapu. Tetapi seluruh penghalang yang dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat Lao Zhan ditutupi oleh api dari ledakan bumi dan api langit memenuhi udara di penghalang dan langsung terbakar menjadi kehampaan. Di dahi Xiao Yan, air terjun keringat menyembur keluar. Xiao Yan diam-diam terkejut. Meskipun Earth Explosion Skyfire ini hanya peringkat 23 Skyfire, itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Jika bukan karena Chaos Holy Flame di tubuhnya, dia harus membayar mahal harga untuk menyerapnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya, menatap api coklat kemerahan, sedikit mengernyit, dan mulai mengaktifkan Chaos Holy Flame. Segera setelah Earth Explosion Skyfire bersentuhan dengan Chaos Holy Flame, api coklat kemerahan tiba-tiba menyusut, seolah sangat ketakutan. Bagaimanapun, Chaos Shengyan adalah Skyfire peringkat ke-18, dan energinya beberapa tingkat lebih tinggi daripada Earth Explosion Skyfire. Jadi secara alami ia memiliki penindasan yang kuat di Earth Explosion Skyfire. Pikiran Xiao Yan terkonsentrasi, dan dia menjalankan Chaos Shengyan untuk secara paksa menghilangkan energi kekerasan dari Earth Explosion Skyfire. Earth Explosion Skyfire, yang awalnya terbakar dengan api coklat kemerahan, berubah menjadi jejak magma coklat kemerahan setelah energi kekerasan dihilangkan. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, dia menyalakan Fan Jue lagi, dan meridian dengan garis unik perlahan muncul di jaringan meridian Xiao Yan yang rumit. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mendesak magma coklat kemerahan mengalir di meridian Fan Jue, dan Chaos Shengyan mendorong magma ke belakang. Api suci kekacauan menutupi meridian dengan tebal, dan asal mula ledakan bumi dan api langit tidak bisa melukai meridian Xiao Yan sama sekali. Pada saat ini, meridian Xiao Yan juga melonjak. Earth Explosion Skyfire merasakan kecemasan yang kuat, dan mulai berjuang mati-matian. Energinya tiba-tiba menjadi ganas lagi, menyebabkan meridian Xiao Yan terasa sakit. Alis Xiao Yan sedikit mengernyit, dan pikirannya bergerak. Chaos Shengyan segera bergegas menuju Earth Explosion Skyfire seperti harimau.